Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azizatul Fikri Khairunisa dengan NIM 20080760045 dari kelas Pendidikan Kimia 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal, yaitu adalah infrared spektrofotometri. Jurnal yang saya review berjudul Predicting Crude Oil Properties Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy FTIR atau FTIR and Data Driven Method. Berikut ini adalah bahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada identitas jurnal, kemudian pendahuluan, lalu yang ketiga ada bahan, kemudian metode, yang kelima ada hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kita menuju poin yang pertama, yaitu identitas jurnal. Seperti yang sudah saya katakan tadi, judul jurnal yang saya review adalah Predicting Crude Oil Properties Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR atau juga sering disebut dengan FTIR and Data Driven Method. Jurnal ini termasuk jurnal pre-proof. Penulisnya yaitu Su-Bu Yang, Jesus Moreira, dan juga Zukuli Li. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian, DOI dari jurnal ini juga tertera, lalu jumlah halaman dari jurnal tersebut adalah 29 halaman. Kemudian organization yaitu Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta. Kita menuju poin kedua yaitu pendahuluan. Secara tradisional, sifat minyak mentah biasanya diukur dengan mengadopsi teknik kromatografi. Namun, teknik kromatografi membutuhkan pelarut yang mahal dan langkah awal yang memakan waktu. Teknik spektroskopi dapat digunakan sebagai alternatif teknik kromatografi yang tidak memerlukan bahan mahal dan langkah-langkah praproses yang melelahkan untuk menganalisis sampel minyak mentah. Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR telah banyak digunakan karena memungkinkan penyaringan yang tepat dan andal dengan preparasi sampel minimal dan throughput sampel yang tinggi menurut Riley et al. Pada tahun 2016. Dengan demikian, FTIR merupakan teknik menarik yang telah banyak dimanfaatkan untuk menganalisis sampel minyak mentah. Namun, menafsirkan spektrum FTIR secara manual untuk menentukan sifat minyak mentah memakan waktu yang bergantung pada pengetahuan sebelumnya yang cukup besar. Berdasarkan pembahasan di atas, menggunakan pendekatan berbasis data untuk mempelajari hubungan antara spektrum FTIR dan sifat minyak mentah adalah cara yang menjanjikan untuk mengatasi kesulitan yang disebutkan di atas. Setelah model berbasis data yang digunakan sepenuhnya mempelajari hubungan antara spektrum FTIR dan sifat minyak mentah, interpretasi manual dari spektrum dan pengukuran kromatografi tidak lagi diperlukan untuk memprediksi sifat minyak mentah. Untuk mempelajari korelasi antara spektrum FTIR dan sifat minyak mentah dengan memanfaatkan metode berbasis data, pengurangan dimensi adalah alat yang efektif. Ini karena spektrum FTIR didasarkan pada banyak bilangan gelombang, yang merupakan data berdimensi tinggi dengan banyak fitur. Model berbasis data yang menggunakan data berdimensi tinggi yang mengandung noise dan informasi yang berlebihan mungkin mengalami overfitting dan ketidakstabilan model.
Oleh karena itu, perlu dilakukan reduksi dimensi pada spektrum FTIR untuk menyaring fitur yang tidak relevan. Reduksi dimensi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ekstraksi fitur dan seleksi fitur, menurut Lee et al. Pada tahun 2020. Pendekatan ekstraksi fitur biasanya mengeksploitasi transformasi fitur untuk memproyeksikan data berdimensi tinggi ke dalam ruang berdimensi lebih rendah. Pendekatan yang andal dan efisien secara komputasi untuk memprediksi sifat minyak mentah berdasarkan spektrum FTIR patut diselidiki. Disajikan dua metode berdasarkan SVR dan reduksi dimensi untuk memprediksi fraksi like virgin naphtha atau LVN, heavy virgin naphtha atau HVN, kemudian minyak mentah atau kero, distilat, vakum, gas, oil atau VGO, dan residu dalam minyak mentah suling. Menurut spektrum FTIR, SVIR adalah model non-linear yang kuat, yang seharusnya memiliki kemampuan belajar yang lebih besar daripada PLSR yang populer. Metode pertama adalah kombinasi PCA dan SVR. Yang kedua adalah SVR yang digabungkan dengan autoencoder. PCA dan autoencoder dalam kedua metode digunakan untuk melakukan reduksi aliti dimensi pada spektrum FTIR untuk menghasilkan input untuk SVRAs dalam metode di atas. PCA dan autoencoder merupakan efisien secara komputasi. Teknik SVR yang digunakan juga efisien secara komputasi dan digunakan untuk memprediksi fraksi komponen. Dua pendekatan yang diusulkan dapat mencapai prediksi akurat yang memenuhi kriteria industri. Sampel minyak mentah untuk menetapkan metode yang disajikan disediakan oleh Imperial Oil. Setiap sampel terdiri dari spektrum FTIR dan fraksi komponen yang sesuai. Selanjutnya, poin ketiga adalah bahan. Bahannya adalah 101 sampel minyak mentah yang digunakan dalam jurnal ini. Kemudian, sampel ini berasal dari 6 sumber minyak yang berbeda dan disediakan oleh Imperial Oil. Semua sampel dianalisis menggunakan FTIR. Spektrum FTIR sampel minyak mentah didasarkan pada bilangan gelombang 6219. Poin selanjutnya yaitu adalah metode. Analisis komponen utama atau PCA dan autoencoder digunakan sebagai metode pengurangan dimensi. PCA digabungkan dengan regresi vektor dukungan atau SVR sebagai pendekatan berbasis data yang diusulkan pertama atau PCA SVR. Autoencoder yang digabungkan dengan SVR menjadi metode kedua yang diusulkan, yaitu Auto SVR. Dua pendekatan yang disajikan dieksploitasi untuk memprediksi sifat minyak mentah berdasarkan spektrum FTIR. Kemudian kita menuju pada poin hasil dan pembahasan. Saat menerapkan PCA SVR, pengurangan dimensi pada spektrum FTIR dari 101 sampel minyak mentah harus dilakukan terlebih dahulu dengan penggunaan PCA. Setelah melakukan PCA, 5 komponen utama pertama yang menjelaskan 98,1% dari total varians dipilih. Script plot untuk menunjukkan persentase varians yang dijelaskan oleh 5 komponen utama yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Lanjut. Kemudian di sini terdapat gambar beberapa titik-titik. Titik-titik yang diproyeksikan didistribusikan ke dalam dua kelompok. Selanjutnya, titik-titik proyeksi yang terkait dengan sumber 1 sampai dengan 3 dikelompokkan karena sampel minyak mentah dari sumber 1 sampai dengan 3 memiliki fraksi komponen yang serupa.
Sementara itu, titik-titik proyeksi yang terkait dengan sumber 4 sampai dengan 6, mohon maaf itu typo, terkonsentrasi bersama karena sampel minyak mentah dari sumber 4 sampai 6 memiliki fraksi komponen yang serupa. Di sisi lain, seperti dapat dilihat dari gambar ke-6 atau gambar ini, meskipun spektrum asli yang terkait dengan sumber 1 sampai dengan 3 berbeda dari spektrum yang terkait dengan sumber 4 sampai dengan 6, perbedaan antara kedua kelompok spektrum tidak sejelas hasilnya. Ditunjukkan pada gambar 5 sebagai berikut ini setelah saya bacakan keterangan dari gambar ke-6. Dengan demikian, penerapan PCA pada spektrum FTIR secara bersamaan dapat mengurangi dimensi data dan membuat korelasi antara spektrum FTIR dan fraksi komponen menjadi lebih signifikan. Berikut ini terdapat 3 grafik. Yang pertama adalah ini merupakan grafik perbandingan antara spektrum FTIR yang terkait dengan sumber 1 sampai dengan 3 dan sumber 4 sampai dengan 6. Spektrum pada gambar sesuai dengan sampel dari sumber minyak. Mungkin bisa diamati terlebih dahulu. Grafik yang paling kiri merupakan perbandingan antara spektrum FTIR 1 sampai dengan 6, kemudian yang tengah adalah perbandingan antara spektrum FTIR 1 sampai dengan 3, kemudian yang terakhir yang paling kanan adalah 4 sampai dengan 6. Pada penelitian ini, autoencoder terdiri dari 1 input layer, 3 hidden layer, dan 1 output layer, yang diilustrasikan pada gambar 7 sebagai berikut ini. Jumlah neuron dari input dan output layer semuanya sama dengan 6219 yang sama dengan dimensi data FTIR asli. Lapisan tersembunyi pertama, kedua, dan ketiga masing-masing memiliki 150,5 dan 150 neuron. Lapisan masukan, lapisan tersembunyi kedua, dan lapisan keluaran menggunakan fungsi aktivitas linear. Lapisan tersembunyi pertama dan ketiga menggunakan fungsi aktivasi unit linear eksponensial berskala atau SELU. 101 sampel dan 6219 fitur diproses melalui PCA menjadi satu set skor komponen utama, yaitu 101 sampel dan 5 fitur. Kemudian, skor komponen utama dipasangkan dengan pecahan komponen yang sesuai untuk membentuk kumpulan data. Dalam kumpulan data ini, skor komponen utama dan fraksi komponen terkait diperlukan sebagai input dan target masing-masing. Selanjutnya, 65 dan 36 sampel dari kumpulan data ini masing-masing dimanfaatkan untuk melatih dan menguji, untuk menentukan parameter hyper yang sesuai. Untuk SVR, validasi silang 5 kali lipat dilakukan berdasarkan data pelatihan. Masing-masing 52 dan 13 sampel digunakan untuk pelatihan dan validasi selama setiap lipatan validasi silang. Setelah itu, SVR dilatih pada seluruh data pelatihan berdasarkan parameter hyper terbaik yang diperoleh dari validasi silang. Prosedur untuk melatih SVR di AutoSVR mirip dengan prosedur yang disebutkan di atas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa satu set representasi yang dihasilkan dari lapisan tersembunyi kedua di autoencoder berdasarkan data FTIR asli digunakan sebagai input untuk pelatihan dan pengujian SVR di AutoSVR. Kinerja model SVR secara langsung menggunakan spektrum FTIR asli tanpa pengurangan dimensi ditunjukkan pada kolom terakhir. Tabel 1, tabel pada berikut ini yang akan dilampirkan. Model ini tidak dapat mencapai MAPS, kurang dari 15% untuk semua target. Juga, model ini mencapai RMSA dan R yang lebih buruk daripada PCA, SVR, dan AutoSVR.
Menurut tabel 1, yaitu tabel yang akan dilampirkan, dan juga gambar, PCA SVR dan Auto SVR dapat mencapai prediksi yang memuaskan berdasarkan data pengujian. Oleh karena itu, akurasi prediksi SVR dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menerapkan pengurangan dimensi pada data input. Ini dikarenakan menggunakan input pengurangan dimensi yang mengekstrak informasi penting dari data input asli, dapat mengurangi kompleksitas model untuk menghindari overfitting dan ketidakstabilan model. Meskipun Auto SVR melibatkan autoencoder nonlinear untuk mengurangi dimensi, itu tidak selalu lebih baik dibandingkan PCA SVR. Lebih khusus lagi, saat memprediksi fraksi LVN dan residu, PCA SVR dapat mencapai MAPAS, RMSIS, dan R2 yang lebih baik daripada Auto SVR. Sementara memprediksi sisa target, Auto SVR memiliki kinerja yang lebih baik daripada PCA SVR. Sementara itu, baik PCA SVR dan Auto SVR dapat mencapai hasil yang dapat diterima dengan MAPAS kurang dari 15%. Demikian, PCA SVR sebanding dengan Auto SVR dalam aspek akurasi prediksi. Selain itu, PCA SVR memiliki kompleksitas model yang lebih rendah daripada Auto SVR karena PCA SVR mengeksploitasi model PCA linear daripada autoencoder nonlinear yang digunakan dalam Auto SVR. Metode yang disajikan umumnya dapat mencapai MAPA yang lebih rendah, RMSE yang lebih rendah, dan R yang lebih tinggi daripada PLSR. Terlebih lagi, pendekatan yang disajikan selalu dapat mencapai R yang lebih baik daripada PLSR, yang berarti bahwa metode yang disajikan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih besar daripada PLS. PLSR hanya dapat mencapai MAPA yang lebih rendah dan RMSE yang lebih rendah daripada pendekatan yang disajikan saat memprediksi fraksi HVN. Pendekatan yang diusulkan umumnya mencapai kinerja yang lebih baik daripada PLSR karena metode yang diusulkan menggunakan model SVR non-linear memiliki kemampuan belajar yang lebih kuat daripada PLSR yang merupakan model linear. Akhirnya, karena sampel dari sumber 1 sampai dengan 3 dan sumber 4 sampai dengan 6 sekutu memiliki spektrum FTIR dan fraksi komponen yang sangat mirip, metode yang diusulkan dapat mencapai kinerja yang memuaskan. Berikut ini adalah tabel 1, yaitu adalah kesalahan persentase absolut rata-rata atau MAPES, kesalahan akar rata-rata kuadrat atau RMSE, dan R kuadrat dari model yang disajikan berdasarkan data pengujian. Kemudian, tabel kedua adalah perbandingan antara kinerja model yang disajikan dan regresi kuadrat terkecil parsial atau PLSR yang tadi kita bicarakan berdasarkan data pengujian. Mungkin bisa diamati terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah terdapat grafik. Grafik yang kiri merupakan nilai sebenarnya versus prediksi PCA SVR berdasarkan data pengujian. Kemudian grafik sebelah kanan merupakan nilai sebenarnya versus prediksi Auto SVR berdasarkan data pengujian. Garis hitam merupakan garis kesetaraan. Bisa diamati terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Poin selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah poin terakhir. Untuk memprediksi fraksi komponen dalam minyak mentah suling berdasarkan spektrum FTIR, dua pendekatan berbasis data disajikan dalam karya ini.
atau dalam jurnal ini, yaitu PCA, SVR, dan Auto SVR. PCA SVR sendiri adalah PCA yang dipasangkan dengan SVR. Auto SVR adalah kombinasi dari autoencoder dan SVR. Metode ini menggunakan PCA dan autoencoder untuk melakukan reduksi dimensi bentuk pada spektrum FTIR. Dengan melakukan pengurangan dimensi, kinerja dan efisiensi komputasi dari kedua pendekatan dapat ditingkatkan secara signifikan. Sementara itu, korelasi antara spektrum FTIR dan fraksi komponen dapat dimanifestasikan lebih jelas mengenai kinerja prediksi. Kedua metode tersebut dapat mencapai akurasi prediksi yang memuaskan, yang memenuhi kriteria industri. Di sisi lain, PCA SVR sebanding dengan Auto SVR dalam hal kinerja prediksi karena PCA SVR melibatkan model PCA linear dan Auto SVR menggabungkan autoencoder nonlinear. Sejauh pengetahuan penulis, studi yang mengeksploitasi metode yang disajikan untuk memprediksi fraksi komponen dalam minyak mentah belum ditemukan sejauh ini. Sebagai pekerjaan masa depan, metode yang disajikan akan ditingkatkan untuk menangani sifat minyak mentah lainnya, seperti jumlah asam total dan juga residu karbon mikro. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan juga kelemahan jurnal. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan jurnal ini adalah dikemas secara lengkap, disertakan gambar atau grafik dengan penjelasannya, kemudian keterangan setiap gambar atau grafik tersedia, lalu menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Lalu untuk kelemahan sendiri adalah identitas jurnal yang dimuat kurang lengkap, kemudian kalimat yang sangat panjang sehingga mengakibatkan sulitnya pembacaan dan juga pengertian bagi pembaca. Baik, terima kasih. Sekian review jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.